datang di Untung Spot. Sebuah acara yang akan memuat spot-spot terbaik menurut Komtung TV. Dan untuk episode pertama kali ini temanya adalah komika tersandung masalah. Menjadi komika sukses dan terkenal adalah dambaan dari banyak komika. Tapi ketika itu sudah didapat, terkadang masalah muncul sehingga mengganggu bahkan merusak karir mereka. Berikut adalah deretan beberapa komika-komika tersandung masalah dalam Untung Spot. Spot pertama adalah komika Amerika berumur 52 tahun bernama Louis C.K. Dia terkena kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan HBO, jaringan TV kabel kelas premium, memutus beberapa kontrak acara untuknya. Seperti acara stand-up comedy spesial dan juga serial acara sitcom di tahun 2017 lalu. Itu semua disebabkan karena di tahun itu, sial-sialnya si Louis C.K. nih ya, muncul Me Too Movement, yaitu pergerakan yang bertujuan untuk melawan pelecehan seksual terhadap perempuan. Apakah SJW feminis ada di dalamnya? Ya kami tidak tahu. Tapi yang jelas, mulailah bermunculan laporan-laporan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Louis C.K. ini. Seperti ada dua komika cewek yang namanya Dana Min Goodman dan Julia Wolof melaporkan bahwa di tahun 2002 mereka tuh pernah diajak ke kamar hotel Louis C.K. saat lagi di Aspen, Colorado. Dan ketika di dalam kamar, komika yang lucu-lucu terus ini mengatakan bahwa dia ingin mengeluarkan penisnya di depan mereka. Si dua cewek ini berpikir, Louis C.K. kan jokesnya selalu bercerita tentang coli. Mungkin cuma lagi bercanda kali. Tapi tiba-tiba Louis C.K. ngeluarin beneran tuh penis. Penisnya ada tindikannya nggak ya? Ya udahlah, bukan urusan kita juga. Tapi awalnya kami seuzon dulu sama dua cewek ini. Palingan social climber. Lagian, kenapa mereka juga mau diajak ke kamar sama komika superstar ini? Jangan-jangan emang mau jebak Louis C.K. aja, supaya semua orang jadi tahu siapa mereka lewat cara ini. Dan bener kan? Nama mereka jadi terkenal gara-gara kasus ini. Tapi ketika ada laporan lagi dari seorang host yang bernama Abby Schachner, yang di tahun 2003 pernah merasa dilecehkan karena di saat dia dan Louis C.K. lagi teleponan, kedengeran kalau si Louis C.K. itu teleponannya sambil coli. Gokil. Lalu ditambah lagi ada kejadian di tahun 2005 di mana seorang komika cewek bernama Rebecca Corey, yang saat itu mereka lagi syuting bareng, dia ditanya nih sama si Louis C.K. nih. Dia nanya, gue boleh coli gak di depan lo, Rebecca? Ya tentunya Rebecca langsung nolak. Aduh, ada-ada aja nih Louis C.K. Lalu akhirnya pada bulan November tahun 2017 pun Louis C.K. melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa semua tuduhan itu benar adanya. Bahkan di salah satu omongannya mengatakan bahwa selama ini dia pikir kelakuan dia itu gak apa-apa. Karena dia kalau mau menunjukkan penis ke cewek itu, biasanya memang selalu minta izin dulu ke cewek tersebut. Dan dia pun mengatakan bahwa dia memang menyadari bahwa dirinya sangat dikagumi oleh banyak orang, sehingga memudahkan dia untuk bisa bertindak seperti itu. Louis C.K. tidak masuk penjara karena masalah seperti ini. Mungkin karena SJW FV Amrik tidak mampu berbuat banyak di sana. Tapi kalau di Indonesia sendiri, di sekitaran tahun 2018, lagi zaman-zaman Piala Eropa apa Piala Dunia tuh ya, ada sedikit kegaduhan tentang kasus yang mirip-mirip seperti ini di Twitter. Bahkan dari kalangan internal stand-up comedy sendiri, ada yang mau keluarkan buku tentang cerita-cerita yang terjadi. Nggak tahu juga kenapa nggak jadi. Mungkin karena akhirnya dia sadar bahwa dia juga kayak gitu. Dan berita terakhir dari Louis C.K. adalah tanggal 4 April 2020,
Dia baru saja mengeluarkan special show yang berjudul Sincerely, di mana show ini bertujuan juga untuk membantu para komika di Amerika yang sekarang sedang kesusahan akibat pandemi corona. Show itu sendiri bisa dibeli secara download di website louisck.com. Memang, kalau keadaan lagi susah, para komika tuh harus membantu komika lainnya kan? Bukan malah jadi polisi moral antar komika. Jia. Spot kedua adalah Aziz Ansari. Komika Amerika keturunan India ini berumur 37 tahun dan bintangnya Pisces. Dia sudah punya 4 special shows yang ditayangkan oleh Comedy Central. Dia juga menjadi pemeran di serial Human Giant, juga menjadi pemeran di serial Parks and Recreation. Bahkan dia juga menjadi pemeran utama di serial Master of None di Netflix. Dia juga menulis buku bestseller. Judulnya adalah Modern Romance: An Investigation. Tapi sayangnya, di awal tahun Januari 2018, dia kesandung masalah. Dan lagi-lagi kasusnya cewek lagi. Dan juga gara-gara adanya Me Too Movement. Jadi ceritanya tuh begini, ada fotografer cewek yang nama samarannya itu Grace. Dia mengaku habis Emmy Award tahun 2017, mereka kenalan lah, dia sama Aziz Ansari. Lalu tidak berapa lama, mereka pun saling ketemuan lagi. Dan bablaslah mereka sampai ke apartemen Aziz Ansari. Di apartemen itu terjadilah semua tipe hubungan esek-esek, walaupun nggak sampai ML. Dan malam itu, Aziz Ansari merasa semuanya enak-enak aja. Sampai besoknya si Grace ditelepon bilang kalau dia merasa nggak nyaman dengan semua kelakuan Aziz malam sebelumnya. Habis telepon Aziz, si Grace pun menulis kisah malam itu ke dalam website Bape. Sehingga membuat semua orang jadi berpikir bahwa Aziz Ansari telah melakukan pelecehan seksual terhadap Grace. Yang menyedihkan juga adalah kejadian malam itu membuat Netflix menghentikan kontrak selanjutnya dari serial Master of None. Aziz Ansari pun pelan-pelan menghilang dari dunia entertainment dan juga dunia stand-up comedy. Jadi, hati-hati ya buat komika-komika cowok dengan libido tak terkontrol. Apa yang lo pikir malam-malam bikin followers Twitter dan Instagram lo enak, ternyata malah bisa bikin karir lo rusak. Spot ketiga adalah George Carlin, komika yang juga berprofesi sebagai aktor, produser, dan juga seorang filsuf ini dikenal dengan beat-beat black comedy, politik, agama, dan semua hal yang tabu pasti dibahas sama beliau. Selama hidupnya, George telah bermain di 44 film. Bahkan menjadi pengisi suara di semua film Thomas and Friends, juga di film Cars. Dia mempunyai 14 special shows yang ditayangkan oleh HBO. Komika yang saat wafat ini meninggalkan kekayaan sebesar $10 juta pernah mengalami kejadian yang goks, yaitu ditangkap oleh polisi di kota Milwaukee, Wisconsin saat baru selesai tampil pada Summerfest 21 Juli 1972. Di event itu dia membawakan beat 7 Words You Can Never Say on Television, di mana beat tersebut dianggap melanggar undang-undang pencabulan di negara bagian Wisconsin. Beat itu sendiri ada di dalam album komedinya dengan judul Class Clown dan direkam di negara bagian California pada 27 Mei 1972. Dan album tersebut tidak melanggar hukum di California karena di negara bagian California tidak mengenal undang-undang percabulan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya George juga mengantongi kokain. Tapi sesaat sebelum ditangkap polisi, kokain tersebut diberikannya ke anggota band yang ada di panggung itu juga. Akankah ada komika Indonesia yang berani seperti George Carlin?
lagi perform tapi ngantungin kokain? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada yang ketahuan. Yeah. Spot komika keempat adalah yang disebut bad boy-nya stand up comedy. Namanya Lenny Bruce, yang juga dikenal sebagai komika belak-belakan karena materinya juga selalu satir, menyerang kebijakan politik, agama, juga tentang seks dan hal-hal yang vulgar. Dia meninggal pada umur yang masih amat muda untuk kategori meninggal, yaitu 41 tahun. Dia pun sukses membintangi belasan film dan juga memproduksi belasan album komedi. Tapi itu semua tidak membuat dia mudah ada di televisi. Karena Lenny dikenal sebagai sick comic atau komika kacau, maka dunia TV pun memblacklistnya. Lenny yang pernah berprofesi sebagai penari telanjang dan bahkan mantan istrinya yang bernama Honey Harlow juga seorang penari telanjang, seringkali ditangkap karena beat-beat komedinya dan juga masalah kepemilikan narkoba. Tercatat dia pernah ditangkap oleh polisi sebanyak lebih dari 15 kali. Biasanya sih gara-gara materi komedinya yang melanggar undang-undang percabulan dan terkadang juga kasus narkoba. Pada September 1962, Lenny Bruce saat melakukan show di Australia pernah diheckle oleh seorang penonton perempuan. Lalu ketika dia menghandle heckle tersebut, dia ngomong "fuck you madam", membuat sebagian penonton di klub kecil di kota Sydney itu pergi meninggalkan pertunjukan. Bahkan di tahun 1966, saking bad boy-nya dia pun dilarang untuk tampil di sebuah nightclub dan comedy club di Amerika karena para pemilik klub tersebut takut akan materi-materi komedi Lenny Bruce yang berujung tempatnya akan digerebek sama polisi dong. Tanggal 3 Agustus 1966, dia pun ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya dalam keadaan overdosis. Komika yang karakternya diangkat dalam serial The Marvelous Mrs. Maisel yang ditayangkan oleh channel Amazon Prime Video ini dianggap sebagai salah satu komika Amerika terbesar dalam sejarah stand-up comedy. Keunikan-keunikan Lenny Bruce dalam dunia stand-up comedy tercatat pernah melakukan. Dia pernah melarang penonton show-nya sendiri untuk bertepuk tangan karena akan mengganggu ritmenya dia. Di show lain pun dia pernah meminta seluruh penontonnya untuk menjalani lie detector test atau uji alat kebohongan saat akan menonton dirinya. Pada 23 Desember 2003, 37 tahun setelah dia meninggal, wali kota New York saat itu, yaitu George Perky, memberikan penghargaan anumerta berupa permintaan maaf atas tuduhan pelanggaran undang-undang percabulan terhadap Lenny Bruce di masa lalu. Kalau di Indonesia, akankah komika yang suka dituduh oleh netizen akan mendapatkan permintaan maaf bertahun-tahun setelah dia meninggal? Mari kita tunggu sama-sama. Spot kelima dari Indonesia, yaitu ada kasus Coki dan Tretan Muslim. Jadi kedua komika ini pernah dikecam dan dicari-cari banyak orang karena dianggap menjadi penista setelah blunder mereka membuat video memasak. Mereka sempat menghilang beberapa saat dari dunia sosmed dan dunia nyata. Komunitas stand-up Indo juga banyak membantu ketika mereka sedang tertimpa masalah tersebut. Hingga akhirnya mereka sekarang pun eksis kembali dan menjadi duet komedi teratas saat ini. Ada juga Uus yang pernah tersandung masalah gara-gara tweetnya yang memancing kemarahan sejumlah orang. Uus pun pernah di blacklist oleh sejumlah TV. Tapi untung semua kembali baik-baik saja, terutama ketika Uus abis nangis-nangis di hitam putih, puk. Sebenarnya gak cuma mereka sih komika yang pernah tersandung masalah besar, tapi cuma mereka kayaknya yang kalau diomongin di sini nggak jadi baper. Kami mau menambahkan spot lagi, tapi nanti takutnya ada yang tersinggung dan minta di take down. Jangan deh ya, bikin video ini lumayan effort soalnya. Udahlah, nggak usah dicari, nggak ada lagi kok. Komika yang lain lurus-lurus semua hidupnya, so perfect. Terima kasih telah menonton Untung Spot episode perdana. Maaf kalau ada yang tersinggung, tapi bodo amat juga kalau lo yang tersinggung kagak asik orangnya. Tolong dong di komen kira-kira untuk episode selanjutnya kita bahas apaan lagi nih. Oke? Sampai ketemu lagi dalam Untung Spot.
Salam anti polisi moral.